Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbaharui rasa syukur kita terhadap Allah atas limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berada di rumahnya yang mulia ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh, dan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjamaah. Ini suatu nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Maka kita ucapkan sama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para keturunan dan pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menghidup-hidupkannya dan menyebarkan kepada umat hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa, mari sama-sama kita juga mengirimkan surat Al-Fatihah yang diperuntukkan bagi para orang tua kita serta guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, terkhusus kepada penyusun daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 hadis, yaitu Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, serta pensyarah daripada kitab hadis tersebut ya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Dimashqi. Dan untuk semua hajat-hajat kita dunia maupun akhirah, wabil khusus juga kepada guru-guru kita yang sekarang sedang berada dalam keadaan kurang sehat, yaitu pertama adalah guru kita Ki Haji Muhammad Rusfani Zain dan juga Ki Haji Bahtiar Yunus, dan yang sudah meninggal ya baru saja disebutkan tadi, yaitu Ki Haji Almarhum Amri Has. Dan tentunya juga untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan dimanapun berada, yang sedang mengalami ujian, cobaan dan musibah, ya Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka diberikan keteguhan jiwa, ketegaran hati, kekuatan iman, keistiqamahan amal, agar terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal diberikan tempat yang layak di sisi Allah, diberikan ampunan dari segala dosa, kemaafan daripada segala kesalahan.
على هذه النية وكل النية صالحة كما نوى أسلافنا صالح ومشايخنا خصوصا لسيد الحبيب عمر بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم بن شيخ سيني بن عبد الغني والشيخ محفوظ أمين بن حجي رملي والشيخ مختار بن حجي سلمان والشيخ سفيان نور مربوع البنجري والشيخ محمد نور الدين مربوع البنجري وكل مشايخنا وإلى وصولهم وفروعهم وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembacaan hadis dan keterangan hadis tersebut, yaitu mengenai 3 golongan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak atau boleh dihukum sampai meninggal. Maka pada hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang terjemahan secara bebas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa dia itu beriman dengan Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan, ucapkanlah hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman dengan Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kita akan dengarkan sama-sama keterangan daripada hadis tersebut. Waqad taqaddama ma yata'allaqu bihi, telah lewat sudah pembahasan mengenai biografi tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Secara ringkas, beliau ini adalah sahabat yang akhir, ya, termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Di akhir-akhir masa keislaman itu Sayyidina Abu Hurairah, ya, intinya bukan sahabat yang awal masuk Islam, tetapi di samping itu, bersamaan dengan itu, beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena beliau adalah seorang yang miskin dan tidak berkemampuan, sehingga beliau ini hidupnya berada di masjid, selalu berada di masjid, yaitu yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu atau Suffah itu ada tempat yang berada di bagian sisi-sisi Masjid Nabawi, yang di situ banyak tinggal para sahabat-sahabat yang fuqara. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan beliau ini pernah mengalami kelaparan yang sangat berat, sehingga akhirnya menyebabkan dia ini seperti orang ayan, seperti orang gila, seperti orang yang tidak waras saking kelaparannya. Ya, Masya Allah. Tapi di sisi itu ternyata
hikmahnya adalah beliau selalu bermulazamah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada seorang sahabat cemburu kepada beliau, "Wahai Abu Hurairah, kok kamu bisa menghafal begitu banyak hadis daripada kami yang awal-awal masuk Islam, sedangkan kamu terakhir atau lebih akhir masuk Islam daripada kami?" Ya. Maka kata Abu Hurairah, "Di saat kalian sedang bertani, aku bersama Nabi. Di saat kalian sedang bersama keluarga, aku bersama Nabi. Dimanapun Nabi berada, aku di situ." Nah, maka itulah yang menyebabkan alhamdulillah aku bisa menghafal hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW lebih banyak daripada kalian. Disebut Abu Hurairah kenapa? Hurairah itu adalah isim tasghir atau kata benda yang menunjukkan pengecilan. Ya, asalnya hirrah. Hirrah itu apa? Kucing. Jadi kalau Hurairah, kucing kecil. Ya. Fadil, keutamaan. Fudail, keutamaan kecil. Abdullah, hamba Allah yang besar. Ubaidillah, hamba Allah yang kecil. Nah, ini yang dipermasalahkan dengan nasab habaib. Adalah pengen mendengar nih tentang masalah habaib, lagi diguncang nasabnya. Gara-garanya ada di situ nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang awal mendatangkan, yaitu kaum atau zuriat Nabi dari Baghdad ke kota Yaman. Nama sidin adalah Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Itu orang Baghdad datang. Sidin ini berisi anak, ada Abdullah, ada Ahmad, ada satu lagi. Kada ada di situ Ubaidillah. Sedangkan kaum habaib yang kita kenal dengan As-Saggaf, apalagi Al-Habasyi, Al-Haddad, itu berasal terus kalau ditilik nasabnya itu nyampe ke Sayyidina Ubaidillah tadi. Ubaidillah anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa. Kata orang-orang yang menggagalkan, membatalkan nasab habaib itu, kada ada Ubaidillah namanya. Nah, ini orang-orang yang masih berilmu, kurang piknik, kadang-kadang mengerti. Ternyata Ubaidillah itu adalah Abdullah. Saking tawaduknya Sidin, kadang mau menyebut Abdullah, keharatannya Sidin, aku ini hamba Allah yang kecil, maka diubah Ubaidillah kayak itu. Nah, ini sekedar menyampaikan saja. Kalau ada berita sampai kepada pian itu jangan diumpati, Pak, jangan. Dulu mulai bahari sudah guru-guru kita, ya termasuk guru sekumpul di Jawa itu ada Mbah Mun, Kiai Ma'mun Zubair. Itu cinta dengan para habaib. Zuriat Rasul mengakui bahwa habaib itu zuriat Rasul. Iya. Kita zaman sekarang ya mau menandingi ulama-ulama bahari. Ulama bahari itu bukan hanya alim-alim alamah dan juga zuhud zahid, ya, wali pulang, bukan hanya ilmunya saja banyak, juga beramal dengan amaliyahnya. Mereka cinta kepada para habaib ini. Kita kalau mau cinta sama sekumpul, benci sama habaib, ini namanya keblinger. Ada orang mengaku anak guru sekumpul, cinta dengan guru sekumpul, akhirnya benci dengan habaib. Nah, dengan alasan tadi, kita jangan sampai terprovokasi, bahkan kita nggak punya ilmunya, kada faham dengan nasab umpatan. Oh iya, berarti Habib itu bukan Habib, Habib itu bukan zuriat Nabi, bukan. Jangan sampai. Takut ketulahan, bukan hanya kita, sampai 7 turunan ke bawah nanti ketulahan. Ya, guru sekumpul cinta dengan habaib. Buktinya beliau membawa, ya, yang memviralkan, yang mempopulerkan Maulid Habsyi atau Sibtud Durar. Itu yang mengarang Maulid Habsyi adalah Sayyid Ali Al-Habasyi. Habaib juga dari kaum Bani Alawi, guru sekumpul.
Nah ini ada orang zaman sekarang, ya boleh dibilang ilmunya nggak ada apa-apanya, udah koar-koar gitu. Itu ada unsur hasud, dengki, fitnah, jelas. Sampai mengatakan para habaib itu tidak ada yang alimnya, kada bisa baca kitab, dusta. Itu sudah masuk dusta. Banyak dengan mata kepala saya sendiri, kalau dibilang habaib berarti semuanya. Ini kalau dia membatalkan nasab ke Ubaidillah ini berarti semua habaib termasuk Habib Umar bin Hafiz dibatalkannya. Bayangkan, lancang benar. Ini udah sekedar menyampaikan aja. Kalau bubuhnya berani lancang, kenapa kita kada berani membela? Itu fitnah, jelas fitnah. Ingin menjauhkan umat daripada zuriat Rasulullah SAW. Apalagi yang mengaku NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai bahari dah. NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai-kiainya mesra dengan para habaib. Adapun kalau oknum-oknum berbuat yang kurang baik, itu oknum, namanya juga manusia. Sama saja, ustadz kiai juga manusia, kadang-kadang ada kurang-kurangnya. Ditegur baik-baik, diingatkan, bukan dipermasalahkan, apalagi sampai ke nasab. Nah ini, nah, itu sekedar saja di awal ya. Ini karena membahas tadi istim tasghir. Ya, istim tasghir kata nama yang dikecilkan. Ya. Hirrah jadi Hurairah. Kenapa sih jadi Hurairah dipanggil Abu Hurairah? Karena Sidin itu, Sayyidina Abu Hurairah namanya Abdullah bin Sakhr. Nama aslinya Abdullah bin Sakhr. Dipanggil Abu Hurairah kenapa? Karena beliau itu suka memasukkan anak-anak kucing itu ke dalam kerah atau ke dalam lengan bajunya. Suka bermain-main dengan anak kucing sehingga Nabi melihat dan dipanggil Abu Hurairah dan jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang adalah dia beriman dengan Allah dan hari akhir, ay man kana yuridu kamalal imani billahi wal yaumil akhir wa huwa yaumal qiyamah falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mana dia ingin kesempurnaan iman, kesempurnaan mengimani Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, maka hendaklah ucapkan yang baik, maka hendaklah dia ucapkan yang baik atau berdiam. Nah, sama kayak tadi itu. Kita kadang faham dengan para habaib nasabnya, kadang ngerti kalau kita nih. Nah, kalau kadang bisa berucap yang baik, jangan bersambat-sambatan, jangan umpat menyambati. Apapun sih termasuk ini tadi. Ya. Kenapa sih ulun membahas ini? Karena ulun bertanggung jawab. Kami langsung belajar dengan kaum habaib, bergelut langsung dengan mereka. Ini kita pernah duduk bersama mereka, kita pernah bermulazamah, hendak membahas juga. Gara-gara kena provokasi di media sosial. Jangan. Kita duduk bersama mereka, ya, bermulazamah dengan mereka, kada sebentar. Memang kita melihat ada sesuatu hal, ya namanya manusia bang, tadi kayak kita juga. Kita kan ada sempurnanya juga. Mereka pun seperti itu juga. Manusia biasa, cuman ada mengalir darah Nabi di situ. Itu yang membuatnya hubungannya dimuliakan oleh Allah. Allah yang muliakan, siapa lagi? Nah, kalau masalah nasab tadi, ya kita kadang paham, ada sahabat bersama sambatan. Karena yang jelas itu tidak benar. Saya katakan tidak benar, dan bahkan ulama-ulama di Madura mulai sudah bersuara. Kami tidak mendukung dengan apakah tesis itu, ini, itu, dan sebagainya. Ya. Di ulama Banjar juga seperti itu sudah mulai, karena ini sudah keterlaluan, fitnah besar.
Samarinda juga sudah mulai. Falyaqul khairan aw liyasmut bisukunil lam al-amr fil awal liwuqu'iha ba'dal fa. Kalimat falyaqul itu dengan sukunnya huruf lam fal. Itu namanya lamul amr, lam yang menyatakan ya kata perintah. Memang mendatang dengan lafaz atau sigot bentuk fi'il mudhari, tetapi karena ada lam di situ fal itu menunjukkan perintah. Maka Nabi memerintahkan barang siapa yang ingin beriman ya dengan hari akhir, dengan Allah dan hari akhir, dengan ilman yang sempurna, maka ucapkan. Nabi memerintahkan ucapkan yang baik. Kalau kada mengucapkan yang baik, belum bisa atau tidak bisa, falyasmut atau liyasmut atau diam. Ya. Wa yajuzu fiha al-kasr. Wa amma fi tsani fayata'ayyana biha al-kasr. Wa dabita al-musannifu yasmut bi fathil ya'i wa dhammil mim wa dhabituhu ghairuhu bi kasriha. Nah, ini susunan dalam pada bahasa Arab. Wal ma'na falyaf'al af'al al-mu'minin al-kamilin fi imanihim min qawlil khair wa huwa ma fihi thawabun aw as-samit aw ay sukut amma la khaira fihi. Maknanya ialah maka perbuatlah, lakukanlah perbuatan-perbuatan orang beriman yang sempurna dalam keimanan mereka, dalam hal ucapan yang baik. Apa itu ucapan yang baik? Wa huwa ma fihi thawab, ucapan yang di dalamnya itu ada pahala. Au as-samtu, atau mungkin kau berucap yang ada di dalamnya pahala, berdiam, as-sukut amma la khaira fihi, daripada sesuatu yang kada ada kebaikan di dalamnya. Ya. Maka sekarang ini Pak, yang diucap itu bisa diwakili dengan yang dipicik. Kadang berdiam aja orang cuma jalan terus picik HP sut sebar sana sebar sini, inggi anak inggi situ, iya. Nah, itu lebih mudah daripada diucapkan. Ya, sekarang maaf orang bisu, orang tuli bisa kada selamat juga dengan gibah. Orang bahari masih selamat karena hanya kada bisa berpandir kan. Mungkin ada yang medsos tuh kada ada. Kalau sekarang ucapan tuh kata ulama terwakili dengan pegangan, ucapan tuh terwakili dengan picik. Lidah itu terwakili dengan jari-jari kita. Nah, itu maka mari sama-sama bijak menggunakan media sosial atau handphone. Nah, karena Nabi memerintahkan kita kalau kada kawa ya berpandir yang baik maka berdiam, yang kada ada pahala di situ karena hisabnya ngeri. Apa yang kita ucapkan dampaknya pun kadang-kadang Masya Allah bisa kada disangka-sangka, bisa di luar prediksi apa yang kita ucapkan tuh. Ya, itu aja, ya saja. Itu bisa berdampak fatal atau kada misalnya, apalagi kita orang public figure. Ya, atau lakukan kada itu. Nah, itu sudah mulai. Jadi kalau kada ada yang dianggap ada pahalanya di situ, maka berdiam kata Nabi. Wa huwa syamilun li samti 'anil haram wal makruh. Di situ juga mencakup diam daripada perkara yang haram dan perkara yang makruh. Bal wa 'anil mubahi aidan, bahkan dengan perkara yang mubah pun juga kada ada pahalanya. Mubah itu kan kada ada berpahala. Dilakukan kada berpahala, ditinggalkan kada berpahala. Li'annahu la khaira fi, kadang-kadang kada ada kebaikan di situ. Ya, walaupun mubah misalnya gayaan misalnya kan. Itu
Bahkan kata guru kami dulu tuh, misalnya kita lewat di satu tempat, atau contohnya di kampung kita tuh, nah ada orang membangun rumah, ya kan, lewat kita berucap, kita mulai kapan yang membangun, nah mulai kapan yang membangun itu kan biasa aja, artinya boleh aja mengucap itu bagusnya kan usahakan diucapkan, ya. Ganti aja dengan subhanallah, masya Allah, barakallah, nah, itu kan berpahala. Kalau yang tadi itu kan mulai kapan yang membangun ini, kan ada pahala itu. Nah gitu. Warubbama jarra ila makruhin aw haram. Nah, yang mubah tadi itu kenapa juga kita mesti berdiam, kada usahakin berpandir. Kadang-kadang tidak sedikit itu bisa menyeret kita kepada hal yang makruh, bahkan yang haram. Kada sadar kan? Ya. Tadi betakon, mulai kapan membangun rumah nih, ya kan? Enggak situ aja sebenarnya kada apa-apa sudah. Namanya betakon, ya kan? Tapi kadang-kadang, dapat di mana duitnya nih? Nah, mulai sudah. Mulai sudah tuh. Iya apa? Begawi kadainya. Nah, iya dah. Mulai sudah tuh. Diam aja gitu, sudah doakan itu kan, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, ya kan? Subhanallah, masya Allah itu. Wa ala taqdiri annahu la yajurru ilaihima fa fihi diya'un lil waqti fima la ya'ni. Ya, walaupun itu tidak sampai, ya, sekalipun perkara yang mubah tadi itu tidak menyeret dia kepada hal yang makruh ataupun yang haram, tetapi itu menghabiskan waktu. Ada faedahnya. Jangan diganti subhanallah kan, dibangunkan satu bangunan di surga, kata Nabi kan. Nah itu menghabiskan waktu gitu. Subhanallah. Waqad marra man min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini sudah lewat hadis yang berbunyi, barang siapa, atau daripada kebaikan orang Islam, daripada kebaikan Islam, yaitu seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidah baginya. Nah, itu tarkuhu ma la ya'ni. Itu jam kecepatan kan di belakang itu, ya, 6:30 sudah. Masalah lihat ulut mata nih, kaur-kaur lain lah, jam 6:05 kah? Oh ya, agak kaur mata nih. Wa qila innal insana imma an la yatakallam aw yaskut. Dan dikatakan bahwasannya sesungguhnya manusia itu ada kalanya ia berpandir atau berdiam, ya kan? Kannya antara dua aja. Dalam ilmu mantik itu manusia itu kalau kada berpandir ya diam, kada bisanya berpandir sambil diam. Lu murid, ada kawan kami mau berpandir dalam hati Pak Ustaz, nah, itu berpandir juga ngarannya, cuma dalam hati. Ya kada kawannya diam lawan berpandir itu bersamaan. Ya, maksudnya diam di sini, dia bujur-bujur. Kalau berpandir dalam hati itu berpandir juga di dalam hati. Nah, jadi antara dua aja keadaan manusia itu. Kalau aja kada diam, nya berpandir. Kalau kada berpandir, nya diam. Nah, fa in takallama fa imma ya bi khairin fa huwa ribhun wa imma bi syarrin fa huwa khasran. Nah, apabila seseorang itu berpandir, ngomong, ya, maka adapun ketika dia ngomong dengan kebaikan, fa huwa ribhun, maka itu keberuntungan baginya. Wa imma bi syarrin, dan kalau misalnya dia berpandir dalam hal keburukan, fa huwa khusran, maka itu adalah kerugian baginya. Tinggal pilih saja.
Maka kalau diam tadi aman sudah, walaupun kada beruntung minimalnya kada rugi. Ya, wa in sakata fa imma an syarrin warib faribhun wa imma an khairin fa khasran. Falahu fi kalamihi wa sukutihi ribhan yanbaghi tahsiluhuma wa khusranan yanbaghi takhallusu minhuma. Wa in sakata fa imma an syarrin faribhun. Maka kalau seandainya dia diamnya daripada keburukan maka untung. Wa imma an khairin fa khusran. Dan adapun apabila dia berdiam dari kebaikan maka dia merugi. Ya. Tapi kada separah orang yang rancak bepandir, ruginya itu kada separah orang yang banyak bepandir gitu. Nah, rugi juga cuman kada banyak. Nah, maka ketika disebutkan falyaqul khaira aw liyasmut falyaqul khaira, maka ucapkanlah yang baik. Ini di saat memang diperlukan kata-kata kita, ya, membela yang hak, misalnya membela yang benar. Jangan sampai kita berdiam aja. Contohnya ada orang dituduh misalnya berzina, Pak, dituduh berzina. Kita tahu kebenarannya yang hak itu apa, inya kada berzina, diam kita. Dimintai saksi, diam. Ini kada kawas sudah. Kalau kita tahu yang hak, sampaikan. Jangan sampai orang celaka gara-gara kita. Sama dengan kayak saudara-saudara kita di Palestina itu, jangan berdiam kita. Lakukan semampunya. Kalau kada kawa menyumbang dan sebagainya, sebarkan yang baik-baik lewat media sosial tuh nah. Ya, kalau berita tuh jangan sampai berdiam, jangan sampai hilang. Karena mereka pun sedang bergerak juga untuk menghilangkan berita-berita ini. Biar aja kada usah disiarkan. Kemudian masalah boykot juga, jangan kada berdiam, jangan diam kita. Jangan seolah-olah kada peduli atau biar saja sudah di Palestina, di Amerika, di sini kan kada apa-apa. Ya, barang-barang itu kada masalah juga kita pakai, kada berimbas. Jadi sama bilang kada berimbas itu adalah modal terbesar bubuhannya untuk membunuhi saudara kita di Palestina. Makan nyiapin di KFC itu, makan nyiapin di McDonald itu, atau yang suka kemana tuh Starbucks. Untung lu kada suka juga ke Starbucks, mahal bang. Cuma kan kita yang kadang-kadang gengsi, ya. Banyak aja kafe-kafe di sini nah yang kada bermerek itu masih juga ke Starbucks, masih juga ke KFC. Banyak Kentucky Fried Chicken ala-ala kita tuh tukar itu aja. McDonald juga hendak merek bang. Sudah dipadahi daripada Majelis Ulama Indonesia, kada boleh lagi tuh hal-hal yang diboikot. Sama dengan pasta gigi, rinso, sabun, semua. Mari beralih sudah. Itu yang bisa kita lakukan. Jangan berdiam pura-pura kada tahu, kada ini maaf lagi. Aqua jangan dipakai lagi. Keras. Ya kita kan di majelis-majelis ada nang produk begitu kan risih jadinya. Jelas-jelas sudah itu adalah produk-produk yang mendukung Israel dan sebagainya, yang membunuh saudara kita. Kadang-kala kita membantu lewat fisik, jelas hendak ke sana takutan juga kita kan. Biaya juga kada mampu juga, musim paling kada jangan sediakan barang-barang tadi. Masjid, majelis taklim sudah, kada usah pakai aqua, biar aja sudah. Tuh. Jangan lagi ada botol aqua di sini. Nah, kalau kita kada siarkan siapa lagi, ya kan? Kita mulai dulu orang-orang Islam kan. Ya. Kalau bisa tebari, kalau bisa ditukar, dihurupi, biar aja aqua. Siapakah yang minum? Jangan sampai orang Islam minum aqua. Ya. Wa dzakara ba'dhum anna al-kalama arba'atu aqsam.
Nah, falahu fi kalamihi wa sukutihi ribhan. Maka bagi manusia, bagi orang Islam khususnya, dalam pandirannya itu, dalam pembicaraan itu, dan dalam diamnya itu ada dua keuntungan. Maka harus memilah-milih tadi. Ada dua keuntungan yang bagi tahsiluhuma, yang mana sebaiknya, seharusnya bisa kita dapatkan keduanya itu, baik dengan diamnya kita, baik dengan ngomongnya kita itu, kalau bisa ada nilai keberuntungan atau pahala. Kemudian wa khusranani yanbaghi takhallusu minhuma, dan juga dalam diamnya kita, dalam ngomongnya kita itu ada dua kesalahan, dua kerugian yang mana kita harus tinggalkan itu. Jangan sampai kita terambil yang rugi daripada ngomongnya kita maupun diamnya kita. Wa dzakara ba'dhum annal kalama arba'atu aqsam wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita mudzakarahkan ini. Itu kita berusaha untuk berkata-kata, berbuat yang baik, atau kalau kada mampu kita berdiam, berbuat baik kalau ada nilai pahala, nilai kebaikannya, dan diam daripada perkara-perkara yang dapat mencelakai kita, yang dapat mendatangkan dosa kepada kita. Mohon maaf salah khilaf perkataan perbuatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu